Masih belum presenting ternyata dari tadi. Nah, saya lanjutkan lagi. Artinya saya ulang, kenapa optis to CIS ya? Karena optislah satu-satunya yang menggunakan bintang sebagai referensinya. Yang lain itu sebenarnya tidak menggunakan bintang. Yang lain hanya menggunakan metode tidak menggunakan bintang atau tidak menggunakan sebuah benda yang terikat langit sebagai referensi dalam penentuan posisi atau koordinatnya, sehingga dia tidak bisa dikatakan langsung ke CIS. Kepada adik sekalian, yang lain juga sudah ada jawabannya. Nah, terus ada yang tanya nih, nah frekuensi yang diterima dan sumber yang diketahui itu apa? Nah, gimana cara dapetinnya? Ini menurut saya satu pertanyaan yang menggelitik ya, cuman nggak apa-apa harus saya jawab, mungkin ternyata ada yang sama gitu ya, bahwa masih belum seberapa mudah maksudnya itu gimana ya, frekuensi yang diterima dan sumber yang diketahui gitu. Jadi maksud saya ketika saya menyampaikan hal itu adik-adik sekalian adalah di bagian yang sini, yakin. Di bagian eko-optik sih bukan, di bagian yang Doppler. Karena di bagian Doppler saya menuliskan bahwa, nah, apabila frekuensi dari sumber dan frekuensi, warnanya diganti jadi biru. Nah, apabila frekuensi dari sumber dan frekuensi yang diterima diketahui, nah, maksudnya apa? Nah, kalau misal kalian punya, let's say, ingin memancarkan sebuah gelombang, kan kalian pasti menentukan frekuensinya berapa. Alias frekuensi dari sumber dalam hal ini adalah kalian, atau ambulans yang sedang berkeliling, kan pasti tahu, oh saya ingin membuat sebuah sirene ambulan dengan frekuensi sekian. Ya, kan frekuensi dari sumber sudah diketahui. Nah, maksudnya frekuensi yang diterima itu adalah apa? Frekuensi dari sumber, ini sumber ya, ini satelit 1, satelit 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya, itu adalah sumber. Dan frekuensi sumber biasanya selalu sama alias kontan. Yang beda adalah frekuensi yang diterima. Kenapa kok bisa beda? Karena sumbernya bergerak relatif atau terhadap si yang menerima ini. Anda diam. Kayak contoh, ini juga sebenarnya menjelaskan maksud dari efek Doppler ya. Ada juga yang bingung, Pak, maksudnya efek Doppler ini apa? Kok masih bingung saya? Coba kalau Anda lihat ada sirine ambulans, ini contoh paling biasa. Kalau dari jauh, ambulans itu terdengar sayup-sayup. Tapi ketika semakin dekat, sirinenya itu antara satu wiu ke wiu yang lain itu kan pasti menjadi lebih, menjadi lebih rapat, menjadi lebih cepat. Artinya apa? Frekuensi. Kalau kita satu wiu gitu ya, suara wiu dan u itu adalah satu panjang gelombang, maka ketika semakin mendekat ke kita, 1 detik wiu-nya itu lebih banyak daripada kalau dia lagi dari atau menjauhi kita. Maksudnya adalah seperti itu. Itu adalah Doppler karena adanya pemampatan suara yang membuat si frekuensi itu menjadi lebih besar atau menjadi mampat ketika dia mendekati si sumber suara itu mendekati pengamatnya. Kalau kita asumsikan pengamatnya diam. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Frekuensi sumber ya berarti frekuensi yang mengeluarkan suara, atau dalam konsep ambulans ya berarti si ambulans yang bersuara wiu itu tadi. Frekuensi yang diterima adalah yang didengarkan oleh kuping kita sebagai si pendengarnya. Berapa besar sih frekuensinya? Nah, itu adalah frekuensi yang diterima, maksudnya adalah seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kalau ada yang masih bingung bisa monggo tanyakan di itu, tapi setelah itu ngomong ya Pak, saya tanya gitu, karena saya fokus ke mana namanya chat wheel-nya, saya cuma fokus ke for pertanyaannya saja. Nah lanjut, nah ini bisa kembali dijelaskan Pak posisi orbit di satelitnya, mengapa fix orbit lambang 0, semi short itu 3-6. Nah itu maksudnya apa ya Pak? Itu maksudnya adalah begini adik-adik sekalian. Maksudnya adalah saya ingatkan ya, saya keep dulu konsep pengukuran dasar. Nah ini ya. Sebentar, nah saya kembalikan ke yang mana tadi gambarnya. Nah ini. Nah, ini maksudnya adalah seperti ini adik-adik sekalian. Ingat bahwa ketika Anda pakai fixed orbit,
ini ya, yang pertama itu degrees of freedom-nya 0, alias apa? Anda anggap bahwa orbitnya benar semua, udah nggak ada pengaruh gangguan apapun tuh nggak ada. Jadi kalau Anda lihat ya berarti RST itu ya udah RST dari hitungan aja, rho-nya nggak ada sama sekali. Sedangkan kalau semi short arc, kalau kita anggap ini adalah satu revolusi, Anda kan ambil misal cuma 1/60-nya, cuma segi dari orbitnya. Jadi lebih kecil, sehingga apa? Efeknya apa? Efeknya ada gangguan yang bisa mengganggu dari pergerakan satelitnya, atau tidak hanya dari hasil hitungan saja. Akhirnya ada yang degrees of freedom atau degrees of derajat kebebasan. Sebebas apa sih si itu bisa gerak-gerak? Kan gerak-geraknya gara-gara ada gangguannya. Ketika fix ya udah dikunci, nggak ada gangguan, nggak ada apa yang saya hitung itu benar. Nah itu 0 karena berarti nggak bebas sama sekali. Nah kalau semi short arc itu degrees of freedom atau derajat kebebasannya ada 6. Biasanya X, Y, Z atau bisa kecepatan di sumbu X, kecepatan di sumbu Y, kecepatan di sumbu Z, ataupun lebih lagi yang lain gitu. Artinya akselerasi di X, akselerasi di Y, akselerasi di Z, kan pergerakan pasti jelas itu ya, terhadap sumbu X, Y, atau Z, tidak mungkin ada yang lain. Bisa posisi, bisa kecepatan, ataupun bisa percepatan. Jadi pada dasarnya degrees of freedom paling besar itu 9. Ada 9 hal yang bergerak-gerak. X, Y, Z posisi, X, Y, Z kecepatan, dan X, Y, Z percepatan. Nah kalau semi short arc itu cuma segini. Nah kalau short arc mungkin segini nih. Nah separuh misalnya, atau setengah, atau seperempat revolusi, atau satu kali perputaran. Nah kalau long arc itu bisa jadi satu revolusi, atau bahkan berputar-putar berulang-ulang terus. Akhirnya apa efeknya? Semakin ke ini, semakin ke long arc, itu semakin kompleks, semakin susah untuk dihitung. Kenapa? Ya karena kan gangguannya banyak yang terjadi. Gangguan kamu lewat cuma satu teluk, misalnya kamu hujan, kamu lagi hujan, kamu hujan-hujanan di luar. Kalau kamu nggak main hujanan di luar, berarti kamu melakukan fixed orbit karena kamu tidak menganggap ada sesuatu yang baru di situ gitu ya. Apa yang saya di luar hujan, yo wis mau hujannya seberapa, Anda kira-kira sendiri dan Anda anggap itu benar gitu karena Anda tidak melakukan pengukuran yang dalam arti tidak ada kebebasan gitu ya. Nah, kalau semi short arc itu mirip kayak Anda lagi hujan-hujan, Anda keluar cuman dalam waktu 1 detik. Terus habis itu mikir, oh ini curah hujannya sekitar 8.000 mm. Ya. Kalau 8.000 mm kan dunia banjir ya. Tapi karena hanya 1 detik, anggapannya 8.000 mm itu benar. Karena yang Anda ukur cuma segitu. Nah, short arc berarti saya keluar lalu merasakan hujan itu sekitar 10-15 menit atau 20 menit. Di situ saya bisa mengukur kecepatan anginnya, berapa banyak yang jatuh, atau dalam hal ini ada curah hujannya, sekian-sekian selama 20 menit itu. Lebih susah ngukurnya jelas, karena 20 menit kan waktu yang lebih lama daripada 1 detik. Artinya gangguannya lebih banyak, parameter yang diukur lebih banyak, yang harus dikoreksi juga lebih banyak. Itulah kenapa derajat kebebasannya juga lebih banyak. Nah terakhir kalau long arc, Anda tahu hujan, Anda malah main sampai hujannya selesai. Apa yang Anda rasakan? Masuk angin pasti ya. Tapi selain masuk angin, Anda bisa juga menghitung banyak hal di situ yang lengkap gitu ya. Gangguannya banyak. Gangguan angin, beledek, apalagi banjir dan yang lain-lain kan ada itu gangguan semua. Tapi gangguan itu bisa Anda ukur dengan baik gitu loh. Tidak hanya dengan 1 detik ataupun 20 menit saja. Itu maksudnya. Jadi kalau di bawah juga tadi ada yang tanya, maka yang paling baik yang mana Pak? Ya jelas yang long arc, tapi yang long arc ini sangat susah untuk mengukurnya. Biasanya kalau untuk S1 semi short arc aja udah cukup. Bahkan di fixed orbit pun kalau mau masuk ke satelit geodesi ya sudah cukup karena masih S1. Itu barusan petir ya diingatkan oleh Allah sudah jam 5.21. Ada lagi nih, mungkin 2 pertanyaan lagi saja. Yang sangat-sangat saya lihat banyak bertanya itu mengenai Doppler. Pak, itu maksudnya N12, N11 itu apa ya Pak? Kok saya pusing sendiri Pak ya. Ini Pak, ini jelasin. Ini kok bisa begini nih gimana caranya Pak?
N12 itu apa? N23 itu apa lah? Terus apa namanya ini? Hiperbola itu apa sih Pak? Nah, pada dasarnya, satu-satu dulu. Hiperbola itu adalah elipsoida 3 dimensi aslinya. Ingat elipsoid itu punya apa? Punya A dan punya B. Punya jari-jari yang berbeda. Semi major axis dan semi minor axis. Anggap ketika sebuah elips itu merupakan jarak. Tengahnya elips, saya bikin slide yang baru lah kalau gitu, biar saya jelaskan dulu. Ya jangan duplicate dong, new slide. Nah, kalau misal ya, kita coba nih, ini posisi Anda, B gitu ya. Di sini posisi satelit 1. Di sini posisi satelit 2. Ada yang tanya, maksudnya dari 3 posisi bisa jadi 2 set jarak itu apa Pak? Nah ini berarti dia tidak menggambar dalam pikirannya ya. Dari 1 ke B ada berapa jarak adik-adik sekalian? 1 ya. Dari 2 ke B ada berapa jarak? 1 juga. Dari 3 ke B ada berapa jarak? 1 juga. Betul ya? Berarti dari 3 posisi ini keluar berapa jarak? 3 jarak. Insya Allah tidak salah ya. Paham lah harusnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, beda jarak. Waduh, cek mana itu Pak? Kok bisa tiba-tiba Bapak bilang ada 2 beda jarak? Kan saya pusing Pak. Itu maksudnya gimana? Gampang ya. Ada yang bisa bantu saya? Maksudnya gimana ini? Dua beda jaraknya. Halo? Suara saya apakah masih putus-putus? Enggak, Pak. Masih, Pak, sedikit. Sinyal saya berarti. Nah, kembali. Mumpung masih ngomong nih, ada yang bisa ngomong maksudnya 2 beda jarak nih apa enggak? Kan jaraknya udah ada 3 nih. 1, ini jarak 1, ini jarak 2, ini jarak 3 gitu kan. Nah, itu harusnya lebih gampang tuh. Nah, sekarang ada yang bisa jelasin maksudnya kok ada 2 beda jarak tuh maksudnya cek mana, Pak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya udah sih. Nggak apa-apa. 2 beda jarak ini maksudnya apa adik-adik sekalian? Kita lihat sama-sama ya. Jarak 1, ini kalau kita bilang R1 boleh nggak? Boleh ya. Jarak 2 kita bilang R2 boleh nggak? Boleh ya. Jarak 3 kita bilang R3 boleh nggak? Boleh ya. Apa yang bisa kita lakukan? R1 dikurangi R2. Dapat beda jarak nggak? Dapat. R1 kurangi R3. Dapat beda jarak nggak? Dapat. Dapat berapa beda jaraknya? 2. Udah. Beda jarak itu berarti ini adalah beda jarak. Nah, terus maksudnya elipsoid atau hiperbola itu gimana? Ibaratkan Anda ini tuh kayak A-nya, ini tuh kayak B-nya elipsoid. Jadi kalau Anda buat sebuah bentuk, kan pasti nanti mengikuti A dan B-nya gitu. Nah, terus ini ada buat lagi, jangan gitu. Ini saya hapus dulu yang hijau ini. Nah, saya kembalikan dengan warna yang biru muda. Pak, tanya Pak. Bentar, saya jelasin dulu dikit ya. Nah, 1 sama 3, jadi gini nih. Nah, karena ini bentuknya 3 dimensi, kalau kalian nanti buat, oh ternyata B itu merupakan interseksi atau titik, apa ya ngomong bahasa Indonesianya ya. Hiperbola 1, kalau ditabrakin sama hiperbola 2, dia akan bertemu pada sebuah titik. Nah, titiknya itu adalah titik B tempat Anda berdiri tersebut. Tadi ada yang mau tanya itu, silakan. Saya Pak. Kan kalau R2 atau R2 minus R3 kan ketemu beda jarak baru lagi Pak. Mana? Kalau R2 dikurangi R3? Ini maksud Anda? Ketemu beda jarak. Iya. Iya, memang betul. Artinya bukan 2 beda jarak aja Pak, bisa 3 Pak. Memang bisa, tapi yang kita gunakan dalam hal ini 2 beda jarak aja. Kalau kamu mau pakai R1, R3 dan R2, R3 boleh. Kamu mau pakai ini? Boleh. Kamu pakai ini? Boleh. Artinya dari 2 beda jarak Anda akan bisa menemukan posisi B ini. Itulah maksud dari gambar yang ini.
Nah, ini N12 ini berarti apa? Jarak 1, 2 dikurangkan. N23 ini apa? Jarak 23 dikurangkan. Akhirnya ketemulah gambar ini, B ini gitu loh. Paham ya maksudnya? Nah, terus si Evan tadi tanya, kalau kamu tanya, berarti bisa dapat berapa itu? Bisa dibuat 3 sebenarnya. Tapi yang kita butuhkan hanyalah 2 pasang jarak, 2 pasang beda jarak, sorry. Itu posisi 1 min posisi 2, 1 pasang, posisi 2 min posisi 3. Pasangan kedua, jadi deh akhirnya. Gitu. Nah, terus si Evan bertanya, pertanyaan saya nggak berkaitan, Pak, tapi pertanyaan saya lebih ke itu, elipsnya seperti nggak ada kaitan dengan 3 jarak. Maksudnya tidak ada kaitan ya, saya jadi bingung juga kalau misal pertanyaannya maksudnya tidak ada kaitan, karena kalau Anda lihat dari elipsnya ini, sebetulnya kalau kursor saya kayak nggak kelihatan ya, warna biru, nah ini elips ini, nah ini sama kan, nah itu sebenarnya apa, kalau Anda lihat ini ke sini, sama ini ke sini, kalau Anda kurangkan itu sebenarnya ketemu yang ini gitu, sama kayak yang ini ke sini, ataupun ini ke sini, itu sama rasionya dengan kalau ke sini dan ke sini. Ke yang B dan yang ke B. Dan sebenarnya ini tuh mirip kayak kalau dalam dunia hidrografi, harusnya sudah diperiksa Pak Agung di mata kuliah Hidro 1. Udah belum ya? Belum ya. Di Hidro 1 tuh nanti ada yang namanya garis posisi hiperbola. Gitu, ada Jadi di gini kan, sekalian. Pak. Karena itulah yang maksudnya namanya pengukuran beda jarak. Itu kan Gimana, kembali gimana? di slide yang ada gambar yang tadi. Ini. Ya. Nah kan titik T2 itu kan ada Gimana, di gimana? tengah-tengah. Lanjut. T2 itu di tengah-tengah elipsoidnya, bukan di garis elipsnya itu, Pak. Jadi menurut saya itu kayak nggak ada Ya, kaitannya gitu. enggak. Kamu coba kamu lihat. Elipsnya itu ada 2, ada N12 dan N23. Ya. Iya, Pak. Coba kamu lihat. Nah, yang N12 itu merupakan antara 1 dan 2. Kalau kamu lihat gambarnya di sini kelihatan jelas bahwa ada di antara, T1-nya ada di dalamnya. Jadi untuk membentuk elips N12 itu kamu mengurangkan jarak T1 ke B dan T2 ke B. Nanti T1 di dalam elipsnya, T2 di luar elipsnya. Ini N12. Nah, kalau ini N23. Nah, kan jelas N23 yang lebih kecil ini nih. Nah, ini N23 nih. Nah, N23 berarti apa? Mengurangkan T2 ke B sebentar. Dengan mengurangkan T3 ke B. Berarti artinya apa? T2 ada di dalam elipsnya, T3 tidak gitu. Mirip kayak ini T1 di dalam, T2-nya enggak. Gimana maksud? Gimana? Apakah masih bertanya atau gimana? Ya, Pak. Kirain tadi maksud dari gambar ini, garis dari elipsoid itu terbentuk dari titik T1 sama T2, Pak. Oh, tidak. Ya, Pak. Ngerti, Pak? Gitu ya. Nah, jadi N12 didapat dari 12. N23 itu didapat dari 2 dan 3. Kalau Anda nanti si Fajar kan tanya lah, terus kalau saya pakai T1 dan T3, di mana Pak kira-kira posisi elipsoidnya? Ya kira-kira ada di tengah sini. Artinya T1 jadi dalamnya, T3 pasti jelas di luarnya. Tapi beda dengan N12 dan N23 ini. Itu maksudnya adik-adik sekalian. Dan terakhir sudah 5.30 ya. Sebenarnya masih ada banyak yang bertanya nih. Tapi semoga bisa menjawab. Kalau perlu tanya lagi di grup. Nah ini sudah ya, yang N12, N23 itu. Nah, ini terakhir, ini juga kayak penting. Saya bertanya, maksud dari agar bisa mengetahui posisi satelit, harus diketahui posisi teliti bintang. Maksudnya apa, Pak? Mari kita lihat gambar yang ini. Yang optik. Ya, kita lihat gambar yang optik. Gambar yang ini. Nah, Fajar kalau mau bertanya atau berkomentar langsung silahkan ya. Kita anggap kita pakai gambar yang ini. Ada satelit yang bergerak begini, ini satelitnya. Ini merupakan gabungan dari banyak foto.
bintangnya diam, satelitnya yang gerak. Di satu foto apa yang terjadi? Satelitnya diam, satelitnya diam, bintangnya diam kan ya? Di satu foto aja. Ini adalah gabungan dari banyak foto. Di satu foto kan pasti gitu. Satelitnya diam, bintangnya diam. Sehingga apa yang terjadi? Kalau misal contoh, saya punya satelitnya di pojok sini, ini satelitnya. Terus saya kasih, oh di sini ternyata ada bintang apa ya? Alpha Centauri. Di sini ada bintang Vega gitu misal. Misal di sini ada ya guyonan ya, Ember Spirit gitu misal. Nah, ternyata bintang Ember Spirit itu koordinatnya berdasarkan Hipparchus atau FK5 itu sekian. Lalu bintang Earth Spirit, nah berdasarkan Hipparchus atau FK5 sekian. Nah, kalau ini kedua, tiga ini diketahui, kira-kira biru ini bisa diketahui nggak? Jawabannya adalah bisa. Dengan menggunakan jarak dan sudut dari sini, nah, kita nanti bisa tentukan, oh, ternyata satelit saya posisinya terhadap si bintang yang ini itu sekian. Dan ingat, bintang ini CIS, alias kita anggap konstan tidak bergerak. Sehingga gimana? Ya jelas, hasil koordinat satelit kita juga CIS. Itulah kenapa yang maksudnya ini, Nina. Karena metode inilah yang langsung bisa ke CIS. Ya karena apa ya? Karena ini tadi koordinat yang diambil itu koordinat bintang sebagai referensinya. Koordinat bintang CIS ya jelas, berarti koordinat satelitnya juga pasti CIS. Begitu adik-adik sekalian. Ada yang masih belum puas atau ingin berkomentar lagi? Halo? Ada enggak? Kalau tidak ada, karena ini sudah telah 3 menit ya, maka yang saya lakukan lebih baik course mana tadi ya, course geodesi satelit, kuis pekan 11-nya saya sesuaikan dengan berhentinya saya kelas. Udah attempt aja, ya udah apa-apa kalau begitu. Ingat ada 2 attempt ya, silahkan bisa. Kalau mau tanya lagi bisa monggo, kalau itu nanti sebenarnya ada yang kemarin tadi, nah ini si Lili, Rahma Dewi sama Fairusani. Nah, ini ngomong bahwa gambar yang ada di pengukuran arah itu bingung karena suara saya kresek-kresek. Nah, nanti saya akan coba ketika waktu mencukupi ya, dan tenaga saya juga masih slow, saya mau bikin kayak bonus materi gitu, materi bias ionosfer, troposfer karena belum masuk, dan menjelaskan sedikit ulang yang pengukuran arah tadi karena suara saya kresek-kresek. Mungkin itu aja adik sekalian, jangan lupakan bahwa ada tugas ya, assignment 8 dan kuis pekan 11. Deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya kalau yang kuis pekan 11 sampai 6:30 malam ini. Itu saja adik-adik sekalian, sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, jangan lupa bisa cek di grup kita. Ini nanti akan langsung saya unggah ke YouTube kalau sudah selesai bisa diunggah. Sekian, Seto jangan lupa mandi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.